Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan juga semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anakku sekalian semuanya dijauhkan dari wabah Covid-19 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, yang lalu kita sudah belajar bab pertama tentang pengertian surat Atin. Pintar. Yang kedua yaitu kita belajar tentang tentang kitab-kitab Allah. Gitu. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4 yang kita harus percayai. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Nah, ini ada kitab-kitab Allah, firman-firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Baik anak-anak sekalian, nah ini kita sudah mau masuki bab ketiga. Nah, bab ketiga ini adalah bab yang dimana salah satu jalan untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini dengan ciptaannya, kita yakin bahwa Allah itu ada dengan adanya ciptaannya. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah yang adanya wujud, qidam, baqo dan sebagainya. Dan yang ketiga, salah satunya kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama yang baik. Kalau di dalam bahasa Arabnya, Asmaul Husna. Pintar anak-anakku sekalian. Nah, bab ketiga ini menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ada berapa anak-anakku sekalian? Ayo. Ada berapa? Ada 99 Asmaul Husna. Pintar. Jadi kalau kita ingin lihat itu di dalam Al-Quran ada. Sebelum kita masuk ke suratnya, itu biasanya di balik cover Al-Quran, di balik cover mushaf Al-Quran, itu ada Asmaul Husna. Atau di juz amanya ada tuh Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini yang artinya asma itu artinya nama-nama, husna itu baik. Jadi nama-nama yang baik atau nama-nama yang mulia. Nah, ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita harus yakini, yang kita harus percayai, dan kita harus pahami. Setelah paham, kalau bisa anak-anakku sekalian bisa menghafalkan. Karena kenapa? Sebagian riwayat bahwa barang siapa yang menghafal Asmaul Husna di yaumil qiyamah, di hari akhir, insya Allah masuk surganya tanpa hisab. Amin amin ya robbal alamin. Jika kita menghafal Asmaul Husnanya. Baik anak-anakku sekalian, Asmaul Husna ini dianjurkan buat kita untuk mengetahuinya. Nah, jadi Asmaul Husna yang kita nanti pelajari itu tidak 99 Asmaul Husna. Yang buat kali ini ya, untuk hari ini ya, itu tidak 99, hanya ada beberapa Asmaul Husna yang kita pelajari di bab 3 ini. Pertama, Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Dan yang keempat, Al-Ahad. Nah, itu adalah bagian dari Asmaul Husna. Nah, kita pelajari ini 4 Asmaul Husna saja dulu ya. Nanti selanjutnya anak-anakku sekalian bisa pelajari masing-masing di rumahnya. Baik anak-anak sekalian, tadi ada 4 Asmaul Husna yang nanti kita pelajari. Yang pertama itu Al-Mumit. Yang tahu artinya jawab. Di kolom komentar boleh. Al-Mumit itu? Maha mematikan. Pintar sekali. Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mematikan makhluk, bisa mematikan manusia, bisa mematikan seluruhnya yang ada alam di semesta ini. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mematikan dan juga mencabut, mengeluarkan ruh dari badan kita, dari tubuh makhluk yang bernyawa. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mematikan. Tidak ada
satu makhluk pun yang bisa mematikan orang lain atau makhluk lain, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Asmaul Husna Al-Mumit, yaitu Maha mematikan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bahwasannya Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian semua makhluknya termasuk manusia. Tidak ada yang berhak mencabut nyawa siapapun tanpa berkehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, hanya Allah yang bisa mematikan, hanya Allah yang bisa mencabut nyawanya. Tidak ada satu orang pun, tidak ada makhluk yang lain pun. Setiap manusia pasti merasakan yang namanya kematian. Semuanya pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernapas itu pasti akan merasakan kematian. Anak-anak sekalian, siapapun orangnya, siapapun makhluknya, apapun makhluknya, itu pasti akan merasakan kematian. Dari mulai yang hebat sampai yang lemah, dari mulai yang tampan sampai yang buruk rupa, dari mulai yang kaya sampai yang miskin, itu semuanya pasti akan merasakan kematian. Dan juga kematian itu bukanlah sesuatu yang diikuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, kematian itu jangan ditakuti. Jangan ditakuti, maaf. Ya, jangan ditakuti. Itu harus kita hadapi. Dengan apa? Dengan kita banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus banyaknya berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah iman dan ketakwaan kita tebal, kuat, maka kematian itu tidak kita takuti. Kita hadapi dengan keimanan dan ketakwaan. Baik anak sekalian, selanjutnya yaitu yang kedua, Al-Hayyu, yaitu Maha Hidup. Sifat Allah Al-Hayyu berarti Allah mempunyai kehidupan yang abadi. Hanya Allah yang Maha Hidup, yang tidak ada pernah mati, yang memberikan kehidupan kepada semua manusia, kepada makhluk. Allah juga menghidupkan semua makhluk, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Bahkan benda mati pada hakikatnya dari benda yang bernyawa, contohnya meja atau kursi, itu sebenarnya dari batang pohon, dan pohon itu adalah makhluk yang bernyawa. Baik anak-anak sekalian, jadi Al-Mumit Al-Hayyu ini menjelaskan bahwa Allah ini Maha Hidup. Allah itu tidak dihidupkan, dan Allah hidup dengan sendirinya. Allah itu wujud binafsihi. Allah itu ada dengan sendirinya. Allah tidak dihidupkan dan Allah tidak dimatikan. Tidak, Allah hidup dengan sendirinya dan hidupnya kekal, hidupnya selama-lamanya, abadi. Tidak ada makhluk satupun yang hidup abadi. Tidak ada. Bahkan malaikat pencabut nyawa terakhir itu mencabut dirinya. Malaikat pun mati pada akhirnya. Malaikat pun akan meninggal pada akhirnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang hidup abadi. Itu dari pengertian Al-Hayyu. Allah itu Maha Hidup. Bahkan dari Al-Hayyu ini, manusia itu yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini, semua tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu zat pun yang bisa menghidupkan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, yang selanjutnya yaitu Al-Qayyum, yaitu Maha berdiri sendiri. Allah Maha berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Tidak ada satu makhluk yang bisa berdiri selama-lamanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Khalik. Keberadaan Allah tidak bergantung dan tidak memerlukan pertolongan sesuatu yang lain, atau malaikat dan para rasul yang menjadi perantara. Sampainya perintah Allah kepada manusia tidaklah berarti bahwa dia memerlukan pertolongan keberadaan para malaikat
dan Rasulnya justru memperkuat posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya tidak ada dalam kekuasaannya dan menjadi milik Allah. Karena kekuasaan dan pemilikannya itu, maka adalah hak Allah untuk menjadikan mereka sebagai perantara apa yang menjadi kehendaknya. Jadi anak-anak sekalian, Al-Qayyum ini Allah berdiri sendiri. Tidak ada yang mendirikan, tidak ada. Kalau makhluk, kalau manusia, tumbuhan, hewan, itu didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah sendiri tidak. Allah berdiri sendiri. Walaupun misalkan ada malaikat, rasul, itu hanya perantara saja. Itu perantara. Bukannya berarti Allah tidak mampu mengurus manusia, bukan. Tetapi ini loh perantara, melalui malaikat, melalui nabi, untuk mempublikasikan atau untuk memberikan jalan kebenaran manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah nggak mampu, bisa saja. Allah bisa saja itu membuat manusia yang ada di muka bumi ini Islam, bisa. Tapi Allah tidak mau membuat semuanya ini Islam. Biar apa? Agar apa? Agar manusia ini bisa berjuang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Bukan berarti Allah tidak mampu. Allah itu mampu. Tapi Allah ingin melihat seberapa banyaknya umat orang yang menjadi mukmin, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa embel-embel, tanpa melihat orang lain, tapi karena hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya ini adalah Al-Ahad. Al-Ahad itu Allah yang Maha Esa. Kalau kita melihat dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, intinya di sini Allah ini esa, Allah ini tunggal. Tidak ada zat pun yang bisa menyaingi keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat yang Maha Esa. Karena kenapa? Karena dengan kita meyakini dengan Allah ini satu, bahwa keimanan kita ini sudah kuat, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang harus dipahami bahwa dengan esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah ini ada dengan sendirinya, gitu. Jadi Allah bisa semuanya. Ini semua ciptaannya, ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kecil di hadapan Allah, apalagi manusia. Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita jangan sampai kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita tidak meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita ini sudah kufur. Hati kita sudah kafir. Kalau kita tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Esa. Baik, anak-anak sekalian, itulah penjelasan di bab ketiga tentang Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang di kelas 5 ini Bapak jelaskan, anak-anakku sekalian bisa dipahami, bisa dicermati. Kalau kurang paham, anak-anakku boleh sekalian ngambil referensi atau buku yang lain, atau tanya sama guru-guru yang lain agar bisa menambah wawasan anak-anakku sekalian. Jadi jangan hanya satu guru saja yang bisa menjelaskan, atau jangan hanya satu guru referensinya, harus tanya-tanya lain kepada guru-gurunya. Agar kenapa? Agar punya wawasan yang begitu luas anak-anakku sekalian. Baik anak-anak sekalian, setelah Bapak jelaskan, Bapak akan memberikan 5 soal. Anak-anak sekalian silakan isi ya. Ini adalah 5 soal.
Baik anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah dijawab ya soal-soalnya? Anak-anak sekalian, kalau sudah dijawab soal-soalnya, nanti dimasukkan di link di sini ya. Masukkan linknya. Lalu anak-anak sekalian, silakan nanti dipelajari lagi. Terus linknya nanti Bapak periksa sudah dikerjakan atau tidak. Dan anak-anakku sekalian, Bapak berharap anak-anakku bisa belajar dengan giat. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, anak-anakku sekalian terus belajar, semangat belajar ya. Jangan pernah putus untuk belajar mencari ilmu. Baik anak-anak sekalian, setelah itu kita akan menuju ke bab 4. Nanti Bapak akan jelaskan tentang bab 4. Bab 3 ini nanti Bapak akan berikan soal. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa dicermati, bisa dipelajari oleh anak-anakku sekalian. Dan nanti kalau ada soalnya, anak-anakku sekalian bisa dijawab dengan selesai, dengan tenang gitu anak-anakku sekalian. Baik, anak sekalian, begitu saja ini penjelasan di bab 3. Terima kasih anak-anakku sekalian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.